begini-begini. Gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya Bapak. Ini proses nafi isbat untuk membersihkan gitu. Nah, ini nih uh, perlu kita latihan dengan terus-menerus untuk apa? Supaya kita batin spiritual itu terbangkitkan. Jadi jangan berpikir ya Bapak Ibu. Karena seringkali rasakan zikir itu dirasakan. Kan gitu. Lalu kita memikirkan macam-macam hal untuk merasakan. Pada saat yang sama, kita sebetulnya keluar dari la ilaha illallah. Lah, la kan apa ya lagi? Cuma la kok. Pisang. Ya pisang. Jangan merasakan yang lain. Ini madu. Sesederhana itu. Madu, gelidak. Oh, ya udah gitu. La, ya lah, nggak ada yang lain. Ilaha. Tapi kadang-kadang kita ini aktif. Kita ini kreatif, ditambah-tambah. Dosa masa lalu, diundang, macam-macam kita pikirkan karena ingin merasakan. Jadi rumit, jadi ribet. Apa merasakan zikir? Nah, kalau merasakan madu kan pakai lidah. Kan gitu ya, Bapak Ibu. Ya lidah, rasanya manis, pahit, asin, gitu. Kalau rasa pakai kulit, nah lain lagi nanti itu kan, geli-geli, gitu kan. Kalau merasa pakai telinga, apa yang dirasakan oleh telinga? Suara, nggak ribet tuh, ya kan? Nggak aneh-aneh. Apa kamu rasa? Macam-macam dijelaskan. Itu nggak benar tuh. Kalau melihat bagaimana merasakan oleh mata, ya ini ada warna, nampak warnanya. Kan ada orang yang tidak merasakan kalau melihat. Apa yang kamu lihat? Apa ya? Nggak lihat apa-apa. Tadi Bapak Ibu tadi, waktu dari motor, waktu dari kendaraan mobil, langkah ke masjid, banyak nggak yang dilihat? Nah, banyak kan? Banyak tuh yang dilihat. Nah, saya pengen tanya, apa tadi yang dilihat? Lalu warnanya apa? Bingung kan? Nah, itu berarti melihat, tapi tidak melihat. Padahal melihat tuh. Karena pas saya yakin, dari rumah pun kita udah melotot tuh. Udah melotot, ya kan? Sampai ke Majelis Khotaman, itu masih melotot matanya. Nggak tidur, nggak pejem mulu jalan. Pasti nabrak kan kalau jalan perem gitu. Nah, pertanyaannya, selama perjalanan, apa yang dilihat? Warnanya apa? Gitu kan. Nah, kadang-kadang kita kan bingung. Kenapa? Karena kita melihat, tapi kita tidak merasakan dengan mata. Gitu. Tidak merasakan dengan mata. Nah, sekarang dengan hati. Hati itu apa sih? Merasakan dengan hati. Merasakan dengan pikiran. Artinya apa? Kita ingat. Ketika kita zikir la, kita ingat mengucapkan la. Nah, mengingat itu berarti berhasil merasakan. Kemudian kita mengetahui ketika ilaha, kita mengetahui, ingat, tidak kesana kemari pikiran kita, berarti kita berhasil merasakan. Ya, sesederhana itu sebetulnya loh Bapak Ibu sekalian. Lalu apa hebatnya kalau seperti itu? Hanya begitu doang. Hebatnya batin menjadi lebih tenang, kesadaran menjadi lebih lebar. Dawamu hudurul kolbi ma Allah. Apa yang maksud dengan kesadaran di sini? Ya kalau sudah di kasur jam 21.30, badannya di atas sejadah, badannya di bantal dan di kasur, ya batinnya di bantal dan di kasur. Lalu ya udah gitu, itu kesatuan jasad dan ruh. Itu namanya kesadarannya penuh di kekinian. Nah, ya, dawamu hudur. Hudur itu kan presence ya. Presence itu apa artinya? Kekinian. Kalau hudur kita ubah menjadi isim fa'il, hudur menjadi hadir. Nah, itu at present moment. Di waktu yang sekarang, di waktu kini. Kalau presence, nah bacanya itu presence kan tulisannya itu ya. Presence, nah itu bahasa Arabnya hudur. Hudur itu kekinian. Jadi badannya di atas kasur, batinnya di atas kasur juga di kekinian. Gitu. Nah itu kesananya ke arah itu. Artinya kesadaran itu arif, irfan, atau batin itu betul-betul arif, memiliki the power of spiritual yang teguh di kekinian. Ketika batin menyimpang, nah ini bodoh spiritual, tidak mampu menyadari kekinian. Nah itu. Nah ini, nah ini sedikit wawasan ya dari saya, Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan ini banyak yang mendekat, ada yang baik, ada yang buruk.
Kita datang kemana? Nah, Bapak Ibu ini luar biasa. Kenapa Bapak Ibu, Ikhwan akhwat saudara sekalian, bisa datang ke majelis khotaman? Itu bisa jadi, nah ini ya, lihat, perhatikan slide ini, itu bisa jadi di dalam ada memori positif. Sehingga diri kita ini diarahkan, karena hati sebagai raja, diarahkan ke tempat yang positif juga. Majelis khotaman, lingkungan yang positif, yang penuh berkah. Akibatnya apa? Karena kita bertemu, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang positif, frekuensinya yang positif, vibrasinya yang bagus, itu kembali kepada diri kita sendiri. Gitu. Kenapa? Karena hati kita itu bagaikan magnet. Gitu. Jadi makanya ada istilah neuroscience itu, kalau hati yang baik itu akan menarik yang baik. Gitu. Kalau ada orang marah ke kita, nah sederhana ya, saya tidak terlalu rumit membahasnya, saya coba sederhanakan. Kalau ada orang marah ke kita, perhatikan, orang itu marah mungkin ditarik oleh magnet kemarahan di hati kita. Orang baik-baik marah itu, kok dia marah? Mungkin di sini banyak kemarahan. Makanya kalau antara pasangan suami istri ya, pasangan suami istri masih cekcok gitu. Suami marah ke pasangannya, istrinya marah balik. Berarti ada interatraksi, saling menarik gitu. Karena di dua-duanya itu menyimpan kemarahan di batin, makanya narik dan mengendalikan, membuat orang lain marah. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kita tidak mengetahui, mungkin dari masa lalu kita gitu kan. Saya tidak jelaskan di sini ya. Masa lalu kita mungkin waktu belajar, dulu bapak kita galak. Kalau ngajar tuh pakai rotan, kan gitu ya orang-orang dulu, rotan. Aja nggak? Itu salah lagi, salah gebuk lagi sama bapaknya. Sehingga tanpa sadar kita menyimpan kemarahan yang ditanam oleh orang-orang tua kita gitu. Fa'abawahu fa'abahu apa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu bersih secara memori, tidak menyimpan memori-memori negatif di batinnya. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassirani au yumajjisani. Tapi kemudian orang tuanya atau orang-orang terdekatnya atau wali-walinya atau guru-gurunya yang menanam tumbuhan baru, memori-memori baru, dan kebanyakan negatif. Kalau marah pasti negatif. Yang ditanam itu kemarahan, kekasaran, sehingga kemudian tumbuh. Tadi satu kemarahan, tumbuh dia menjadi dewasa makin banyak kemarahan. Kenapa? Karena hati bagaikan magnet. Makanya kita bisa pahami dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, satu penyakit, fazadahumullahu marado, nambah-nambah. Karena hati bagaikan raja mencari yang sesuai dengan frekuensi di hati, lalu ditariknya, makin banyak itu pasti makin banyak gitu ya. Maka itu harus diputuh. Nah, jangan pula menyalahkan, habis ini nanti nyalain orang tua. Oh, bapak nih marah-marah dulu sama saya, maka saya tumbuh begini. Susah ekonomi karena hati saya banyak kemarahan. Susah hidup bahagia karena hati saya ditanam oleh bapak banyak kemarahan. Nah, ingat, jangan begitu ya. Wah, ini salah nih pengajaran kita nih. Nah, tidak boleh. Habis khotamah harus lebih teduh, lebih tenang, lebih birrul walidain ya. Nah, artinya apa? Saya beritahu karena kita punya alat gitu loh Bapak Ibu. Ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, putus itu, silsilah itu jangan kita transfer, kita wariskan ke anak-anak kita, ke generasi-generasi kita di bawah kita. Jangan. Bagaimana cara memutus? Nah, itu alatnya. Zikir. Ya, zikir kepada Allah. Maka alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanya? Saya Ustaz, pikir sudah, ya. oh ya, kayaknya Ustaz mau nutup juga nih. Saya mau nanya, boleh tanya jawab enggak gitu. Oh ya, boleh. Setelah ini ya, setelah inilah. Ya. Ya, Baik, nah ini saya baca saja lah ya, waktunya nggak banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu kenapa kita tadi ada hadis majlis zikir ya. Nah, ini sangat penting. Nah, ini kita itu perlu bergabung dengan orang-orang yang zikir ya. Nah, ini sesungguhnya la yab'atsunallahu aqwaman yaumal qiyamah. Allah akan membangkitkan beberapa kaum pada hari kiamat. Fi wujuhim an-nur. Di wajah mereka itu terdapat cahaya. Ala manabiril di panggung-panggung mutiara. Di mimbar-mimbar mutiara. Yaqbitumun nas. Orang-orang tuh pengen sekali seperti mereka. Wajah bercahaya, berdiri di atas apa itu apa mimbar-mimbar mutiara.
laisu bi anbiya awala syuhada. Tapi hebatnya mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Nah, fajasa Arabiyun ala rukbatai. Berlututlah seorang badui. Ya Rasulullah, lalu bertanya ke Nabi, Ya Rasulullah, jallihim lana, perjelas keadaan mereka kepada kami, na'rifuhum, agar kami mengetahui mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, humul mutahabbuna fillahi min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi wa yadhkuruna. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, al-mutahabbuna, saling mencintai fillah, di dalam Allah. Mereka berasal dari qabaila syatta, suku yang berbeda-beda, negeri yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillah, mereka berkumpul dalam suatu majlis zikir untuk zikir kepada Allah. Majlis zikir itu bisa majlis tarekat, ya, wa yadhkuruna, dan mendawamkan zikir kepada Allah. Nah, ini alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan terhubung ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun Bapak Ibu sekalian di Pekanbaru, insya Allah karena kita satu payung, nah al-masyaikh dengan satu guru, insya Allah kita akan saling terhubung. Nah, kenapa demikian? Nah, apa pesan daripada hadis ini? Hadis ini memberikan pesan kepada kita, hati-hati di dalam bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang goplah, ya Bapak Ibu sekalian. Jangan bergaulah dengan orang-orang baik, supaya kita tertransfer, terkena energi atau vibrasi positifnya. Karena para sahabat menjelaskan, kalau orang bergaul dan ahli hudur, dia akan hudur, akan memiliki kesadaran spiritual. Tetapi kalau dia bergaul dan orang-orang yang goplah, kalau batin goplah pasti suka bermaksiat tuh. Ucapan maksiat itu tiga. Tiga ya Bapak Ibu. Apa itu maksiat itu? Perhatikan, ucapan jelek. Oh, tapi ucapannya baik. Perbuatannya, perbuatan jelek, maksiat. Nah, itu. Kalau ucapannya masih baik, perbuatan baik, coba perhatikan batin. Nah, batin itu, inilah tasawuf ya. Jadi perbuatan itu ada tiga, baik atau buruk. Ucapan, perbuatan anggota tubuh, dan pikiran atau batin atau hati kita. Belajar tasawuf itu adalah untuk membenahi hati supaya tidak suuzon sama orang. Kalau marah itu kan pasti pikiran marah yang muncul duluan kan, menjelekkan orang pasti pikirannya jelek, menyalahkan orang pasti ada salah di dalam batin, pasti dimulai dari pikiran. Tasawuf itu berfungsi, zikir itu berfungsi pertama sekali untuk membersihkan kotoran goplah yang telah menyebabkan hati kita ini menjadi negatif. Yang suka sombong, angkuh, dengki, kan bahasa agama tuh ujub, riak, sum'ah. Ya itu pikirannya jelek. Tangan tidak nonjok, tapi batin nonjok. Nah ini batin inilah yang dibenahi oleh tasawuf itu, oleh tarekat itu, oleh pembinaan zikir itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah dan singkat ini. Semoga ada hikmahnya. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan. Tapi sebelum itu mungkin saya tutup ya. Saya tutup dulu. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ustadz, tadi ada gambar Abah Hanum tuh artinya apa tuh tadi Ustadz? Pengen. Oh, yang mana? Ini? Nah ini. Oh, ini. Baik, saya terjemahkan ya. Jadi mursyid itu adalah sang penunjuk jalan. Pengarang Anam di dalam kitab beliau Miftahus Sudur itu menjelaskan. Fal masyayikh, para guru. Nah, beliau menyebutkannya para guru. Fal masyayikh, para guru itu, guru tarekat. Mereka itu adalah at-tariqatu ilallah. Jalan menuju Allah. Atau tarekat, atau metode menuju Allah. Jadi tarekat itu banyak ya. Tapi kita mudahnya jalan menuju Allah. Wal adillau alaih, dan penunjuk jalan, dalil ya, dalil, penunjuk jalan. Wal adillau alaih, penunjuk jalan menuju Allah. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilahi, dan pintu. Jadi syekh guru itu adalah albab, pintu. Alladzi yadkhulu minhu, yang seorang murid masuk dari syekh itu ilaihi, untuk sampai kepada Allah. Nah itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan, nah ini penting sekali ya Bapak Ibu. Fala budda likulli muridin lillah, maka seharusnya lah bagi setiap orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, nah itu. Murid itu bukan murid saja ya.
Murid itu dari kata aroda yuridu, ingin gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi falabudda likulli muridin lillah, maka seharusnya lah bagi seseorang yang ingin sampai kepada Allah min syaihin, memiliki seorang guru, seorang syekh, alama bayyannahu, sebagaimana telah kami jelaskan di paragraf sebelumnya. Nah, ada ya itu tentang silsilah ada. Tapi tidak saya jelaskan di sini. Illa ala nuzuri wasyuzuz, kecuali emergensi, kecuali karena ada alasan-alasan darurat sehingga kita tidak bisa bersambung atau mendapatkan seorang syekh gitu, seorang guru spiritual. Fayajuzu ayasafallahu amdan, maka boleh saja Allah memilih seorang hamba min ibadihi, dari hamba-hambanya, fayatawalla tarbiyatu, lalu Allah menguasakan, lalu Allah menguasai, lalu Allah mengambil alih pendidikannya seseorang itu tadi, wahiro satahu anisyaiton, dan memeliharanya dari setan, wahanna nafsi wal hawa, dan dari kerusakan nafsu dan keinginan yang menyimpang dari jalan Allah gitu. Nah, siapa mereka? Ka Ibrahim Nabi. Nah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau itu adalah tanpa pembimbing, gitu, tanpa syekh. Nah, kalau Nabi Musa kan ada Nabi Khidir yang membimbing, ya kan? Nabi Khidir, Nabi Musa. Kalau Nabi Yahya, kemudian kalau Nabi Zakaria ada pembimbing, Nabi Imran, gitu kan? Siti Maryam, Nabi Zakaria, pembimbingnya, gitu. Ya, Nabi Yahya, Nabi Isa, Siti Maryam, pembimbingnya. Nabi Yahya juga, gitu kan? Nah itu. Nabi Yahya itu dibimbing, Nabi Isa juga dibimbing oleh Nabi Zakaria, gitu. Nah, kalau Nabi Ibrahim tidak ada pembimbingnya, makanya Nuria malaku samawati wa jadi mencari falama janna alaihil lail, malam nampak mata bulan, oh inilah Tuhan gitu kan. Falama ra'a kaukaban qala hadza, oh bintang inilah Tuhan gitu kan. Nah, itu kan ada ceritanya dalam surah Ibrahim ya. Tuh. Ibrahim mencari Tuhan gitu, the seeker of God gitu kan. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga nabi kita. Beliau itu tidak punya syekh, tidak punya mursyid. Sendirian beliau mencari kebenaran itu. Nah, ketemunya kebenaran itu adalah dengan zikir dan tafakkur di Gua Hira. Tafakur itu apa? Tafakur itu meneguhkan pikiran. Nah, ini tafakur tawajuh, Bapak Ibu. Tafakur itu adalah tawajuh. Nah, ini tafakur. Cuma zaman Abah Sepuh, tafakur, istilah yang sering populer. Ayo orang diajar tafakur, ayo belajar tafakur. Artinya apa? Belajar tawajuh pada masa Abah Sepuh. Menetapkan pikiran. Bukan tafakur memperbanyak premis-premis pikiran. Bukan. Menteguhkan. Memusatkan pikiran. Makanya perlu alat yang disebut dengan zikir hobi. Kalau begini aja nggak ada alat, bingung nanti itu. Nah, gitu ya. Uwais Al-Qarni juga Mila Aulia, ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi sangat penting sekali belajar guru, ya, karena kita ini siapa, gitu kan. Nah, kemudian, nah ini nih insan kamil nih. Nih, kalau seandainya baru jago jago karomah nih, samroh nih kan ada karomah. Kalau baru karomah sakti belum itu. Terbang di udara belum itu. Nah, ini dalam kitab Surah Asra. Nah, Syekh Mursyid insan kamil itu alam lahut, ruh al-kursi, ilmunya ilmu hakikat, lalu tiflul ma'ani, kemudian akalnya akal kuli. Nah, ini Tuhan Syabul Qadir ajarannya tajalizat, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, pikirannya pikiran Allah. Wah, bahanan itu luar biasa gitu. Nah, coba kita lihat lagi yang satu lagi. Nah, ini. Nah, insan kamil itu ada di kolab. Nah, di kolab. Kolab itu kamilah. Ada irsyad, ini mursyid. Irsyad, ikmal, baqa billah. Baqa billah itu kayak Sunan Kalijaga loh Bapak Ibu sekalian. Baqa billah, teguh bersama Allah batinnya. Coba kita tahu Sunan Kalijaga. Tuan Syabul Qadir Ajailani itu 3 tahun. Nah, Sunan Kalijaga 3 tahun. Tahu kan yang saya maksud baqa billah? Itu loh mematung. Nah, itu Sunan Kalijaga itu baqa billah itu namanya. Pengasah Bahana mengalami baqa billah 2 minggu di madrasah terbimbing oleh pengasah Abah Sepuh. Nah, ini Syekh Laduni. Nah, Laduni perlu saya jelaskan. Apa itu Laduni? Akhbaro ma waqa'a wa yaqa'u ma sayaqa. Ilmu Laduni itu bukan ilmu kayak mistik itu Bapak Ibu. Coba baca dalam kisah Nabi Yusuf tentang ilmu Laduni. Baca dalam kisah Nabi Hid, ya, ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang mengetahui ma waqa'a, kejadian yang telah terjadi, wa yaqa, sedang terjadi, wa sayaqa, dan akan terjadi. Itulah pengertian ilmu laduni
di dalam tafsir Al-Jilani, karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tajalli, tajalli sempurna, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Kan ada dalam hadis Bukhari ya, dalam hadis man ada liwaliyan. Nah, itu kan bawahnya itu dalam hadis Bukhari, hadis kursi itu apa bawahnya? Faida ababtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku jadi pendengarannya, aku jadi telinganya, aku jadi kakinya, kan gitu. Itu namanya Allah bertajalli sempurna di dalam diri seorang hamba. Nah, seorang insan kamil, seorang syekh mursyid, tajallinya harus tajalli yang sempurna gitu. Nah,